Oke, kembali lagi di Ngode, ngobrol bareng Dewa. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Jaya Zainuddin dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Departemen Pengembangan Intelektual dengan narasumber Rizky Mulia dan Muhammad Sibatama. Oke, untuk sesi kali ini mungkin cukup spesial ya, karena Departemen Media dan Pers berkolaborasi dengan pengembangan intelektual yang akan membahas tentang stop kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kampus. Nah, baik, pertama-tama mungkin ya, di kita itu banyak mahasiswa itu salah mengartikan tentang gender itu sendiri gitu. Karena sesungguhnya tentang gender itu tentang konstruk lingkungan itu terhadap tingkah laku dari perempuan ataupun laki-laki itu sendiri gitu, sehingga terjadinya kekerasan terhadap perempuan karena dirasa laki-laki secara anatomi biologisnya itu merasa superior gitu, dan merasa perempuan itu sangat lemah, sehingga sering terjadi kekerasan itu sendiri di lingkungan kampus. Nah, pertama-tama apa sih kekerasan itu, kekerasan apa yang terjadi di kampus itu sendiri gitu, biasanya seperti apa gitu? Oke, baik. Gimana? Sama dulu. Nyambung lah ya. Ya, nyambung aja. Mungkin dari kekerasannya dulu mungkin bisa dijelaskan. Ya, Jadi jadi kekerasannya. kekerasan itu sendiri kita harus sepakat ya dalam diskusi manapun agar lebih terarah dan juga nyambung. Ya. Kita harus tahu dulu topik pembicaraan ini. Kita harus sepakat dulu definisi dari kekerasan itu apa. Ya, benar. Kekerasan ini, kalau saya ingin menawarkan definisi kekerasan adalah sebuah perilaku atau sesuatu yang dapat menyengsarakan. Itu sebuah kekerasan. Ya. Bentuknya apapun itu, bisa seksual, bisa fisik, bisa psikis, dan lain sebagainya. Enggak cuman penuh kekerasan seksual, apalagi dalam konteks gender tadi ya, itu Ya. bukan hanya seksual, banyak juga. Dan ketika membicarakan kekerasan terhadap perempuan, kita juga harus aware kalau misalnya kita juga harus memahami bahwa kekerasan itu bukan hanya dilakukan oleh gender lelaki saja, tapi pelaku itu juga bisa perilaku kekerasan itu bisa juga dilakukan oleh perempuan terhadap perempuan yang lainnya. Ya, makanya pembicaraan kita ini sangat penting sekali untuk berdiskusi mengenai tentang kekerasan itu sendiri. Ada banyak macam ya kekerasan itu. Ada kekerasan fisik. Tadi fisik itu tentunya perilaku yang tidak menghargai otoritas tubuh. Karena kita sebagai individu memiliki otoritas penuh terhadap diri kita. Kita nggak bisa sembarangan melakukan kontak fisik secara langsung, apalagi ya itu jika melakukan kekerasan, melakukan membuat sesuatu yang rugi ataupun kesengsaraan tadi. Lalu ada juga kekerasan psikis, ada kekerasan seksual, perundungan juga, secara kebijakan, lalu juga diskriminasi gender juga, dan kekerasan digital atau cyberbullying seperti itu. Baik, dilanjut mungkin ya. Ya, mungkin bisa Lanjut aja. Jadi intinya untuk jenis kekerasan sendiri kita mengacu pada Kemendikbud ya, Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bahwasanya jenis kekerasan itu emang menurut peraturan Kementerian Pendidikan nomor 46 tahun 2023, yakni tentang penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, telah dijelaskan bahwasannya untuk kekerasan itu sendiri kurang-kurangnya itu ada 7 macam seperti yang tadi dijelaskan oleh Ki. Namun tadi ya boleh diulang ya. Ya, boleh. Yang pertama itu ada kekerasan fisik. Ya. Lalu yang kedua ada kekerasan psikis. Ya, psikologi. Lalu ada kekerasan seksual. Lalu ada perundungan atau yang sering masyhur di kita itu bullying ya. Bully lah. Ya. Lalu ada juga yang kelima itu kebijakan yang mengandung kekerasan. Lalu yang keenam ada diskriminasi dan intoleransi, dan yang terakhir ada kekerasan lainnya, atau di sini itu bisa kita
maksudkan yakni kekerasan yang bersifat digital gitu, cyber lah sifatnya seperti itu. Jadi kurang lebih ada 7. non verbal gitu ya maksudnya. Nah, ya seperti itu. Jadi intinya suatu kekerasan itu terjadi di dunia maya lah gitunya, medsos lah seperti itu. Untuk melihat realitas sendiri itu ya di kampus itu sendiri, apa aja sih yang biasanya terjadi gitu dalam kekerasan itu sendiri? Kan tadi kan ada 7 macam-macam kekerasan itu sendiri ya. Nah, secara tidak langsung kita melihat realitas sekarang gitu, yang terjadi di kampus itu kekerasan yang seperti apa aja sih? Mungkin di sini korbannya terhadap perempuan ya, karena emang sesuai dengan topik kita ya. Ya benar. Mungkin dari ketujuh tadi Ki ya, Ya. tadi ketujuh yang telah disampaikan tadi, kiranya untuk jenis atau macam daripada apa namanya itu kekerasan ya, kekerasan terhadap wanita itu kurang-kurangnya ada sekitar 4 macam. Tapi kita tidak di sini tidak menafikan yang lainnya ya. Ya benar. Tapi sekurang-kurangnya ada 4 macam. Yang pertama itu tadi ada kekerasan fisik, Ya. ya. Lalu yang kedua ada kekerasan psikis. Terus yang ketiga ada kekerasan digital. Ya, dan yang terakhir itu ada perundungan atau bullying seperti itu. Nah, terus untuk yang tadi ini kan terkadang itu kekerasan di kampus itu lebih seringnya terhadap perempuanan gitu kan. Nah, dalam tadi macam-macam kekerasan itu sendiri, bagaimana cara perempuan itu menyikapi kekerasan itu sendiri atau agar tidak terjadi kekerasan itu sendiri terhadap dirinya gitu? Itu bagaimana cara menanganinya gitu? Menanganinya. Iya. Berarti ini sebelum terjadinya kekerasan terhadap perempuan ya? Iya, benar. Bagaimana cara menanganinya? Mungkin boleh dilanjut lah ya. Oke. Mungkin dari Ya, boleh dari Ya. Aman tadi dilanjutkan. Ya, agar tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan itu menjadi tanggung jawab oleh semua pihak tanpa terkecuali. Dan juga apa namanya, memang seperti yang disebutkan sebelumnya tadi, kalau kekerasan terhadap perempuan, pelakunya itu bisa siapa saja. Memang kebanyakan laki-laki dan juga tidak menutup kemungkinan perempuan juga bisa menjadi pelaku, bisa memberikan kekerasan kepada perempuan lainnya. Nah, saya pribadi di sini ya, ini kan juga tontonannya pun untuk semua. Saya juga ingin mengajak atau mendiskusikan bahwa salah satu di antara untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah dengan kita lebih aware dan mengedukasi diri kita. Saya punya beberapa kasus teman saya yang cowok itu waktu dulu itu mereka sering melakukan kekerasan perempuan berupa catcalling. Nah, setelah saya diskusi bersama, ternyata mereka memang belum paham tentang catcalling itu apa dan dampaknya terhadap perempuan. Mereka masih tidak tahu gitu. Kenapa sih catcalling itu bisa merugikan bagi perempuan? Mengapa catcalling itu sangat tidak pantas dan sangat tidak menghormati otoritas tubuh perempuan? Jadi dari diskusi yang mendalam bersama teman saya tersebut, bahwa banyak laki-laki yang belum tahu tentang catcalling dan juga tentang kekerasan perempuan, bagaimana cara menghargai gender, bagaimana cara menghargai seksual. Tadi seperti yang disebut di awal tentang gender dan seks itu berbeda gitu kan. Kalau gender itu tentang kontrak sosial gitu, kalau seksual itu lebih ke anatomi tubuh gitu, tentang biologis. Jadi mereka masih belum paham. Nah, ada kata-kata gini kan, jaga putri Anda atau edukasi putra Anda, itu mana yang benar? Kalau menurut saya pribadi itu dua-duanya penting untuk mencegah itu semua. Yang laki-laki harus menanamkan mindset, misal studi kasus misalnya, di kampus, dalam kampus misalnya ada perempuan yang dandanannya mungkin menggoda, pakaiannya juga lumayan menggoda lah gitu. Sebagai laki-laki kita harus paham bahwa perempuan itu punya hak untuk punya kebebasan untuk berpakaian apa yang dia inginkan. Sebagai lelaki kita harus menghormatinya, nggak boleh mengganggu gugat itu. Adapun perasaan misalnya sebagai laki timbul
itu adalah perasaan yang harus dikontrol oleh laki-laki tersebut. Kan timbul di perasaan diri kita nih sebagai laki. Itu tanggung jawab kita. Kita harus kontrol itu. Adapun perempuan berpakaian itu kan hak perempuan. Nggak boleh kita ganggu, wah berpakaian kamu gini-gini. Apa namanya, pakaian itu tidak bisa membenarkan adanya pelecehan. Jadi terkadang sering banget kita ketika berbicara tentang bagaimana menangani bukan menangani apa namanya, berbicara tentang pencegahan kekerasan, terkadang kita selalu menitik beratkan kepada perempuan. Pakaiannya begini. Kita harus apa namanya, lihat dari perspektif yang lebih luas juga. Dengan cara kita sebagai laki-laki mengedukasi diri kita, sebenarnya kita melindungi diri kita, melindungi orang lain juga. Itu salah satu tindakan ya preventifnya mungkin gitu ya. Mungkin ya karena emang kebanyakan itu menjudge bahwasannya adanya pelecehan seksual itu disebabkan karena atribut dari perempuan itu sendiri gitu. Karena katanya dadianya gitu yang apa, pakaiannya yang jadi si laki-laki teh nafsu gitu. Gara-gara itu gitu. Nah, yang tadi dijelaskan bahwasannya itu kehendak dari perempuan itu sendiri gitu, betul ya? Untuk berpakaian gitu. Yang menjadi persoalan itu terhadap laki-lakinya itu sendiri, bagaimana cara menahan hawa nafsunya itu sendiri agar tidak catcalling itu sendiri gitu kan. Baik, mungkin sedikit tambahannya tadi ya. Jadi alangkah baiknya ketika memang nantinya ketika berpakaian gitu ya, entah itu perempuan misalnya, kan untuk berpakaian itu sudah selayaknya kita ini harus mencerminkan moral gitu ya. Benar. Apalagi kita di sini ada di kampus yang emang kampus Islam gitu, UIN. Notabene UIN. Iya, UIN, kampus Universitas Islam gitu ya, negeri. Jadi alangkah baiknya kita untuk berpakaian itu sudah selayaknya sebagai seorang muslimah gitu, muslimah. Jadi bukan hanya berpakaian yang emang hanya berpakaian saja, tapi memang harus berpakaian secara tertutup. Dan kita juga khususnya sebagai laki-laki, kita juga harus bisa menghormati mereka, juga bisa menjaga pikiran kita agar sekiranya tidak ada kata syahwat gitu ya. dari apa yang mereka kenakan seperti itu. Jadi harus balance lah ya, kita sosok gitu, laki-laki saling menghormati, juga perempuan berdandan atau berpakaian dengan baik seperti itu. Sepakat. Yang karena tadi ya ceritakan tentang kekerasan terhadap perempuan di ruang lingkup kampus itu ya. Sebagai kampus seharusnya itu kan ada yang bisa menaungi gitu, atau istilahnya yang bisa mengontrol itu, atau ada yang berkeluh kesah tentang adanya yang tadi salah satunya tentang catcalling gitu kan ya. Nah, bagi kalian sendiri melihat misalnya sekarang di kampus UIN itu sendiri, apakah ada gitu, suatu organisasi atau suatu naungan yang menaungi tentang kekerasan terhadap perempuan itu sendiri gitu? Baik. Jadi untuk kasus kekerasan yang emang itu terjadi kepada perempuan, di sini perempuan sebagai korban. Iya, sebagai korban. Di kampus kita sendiri di UIN itu ada yang namanya bilik pengaduan. Bilik pengaduan ini adalah salah satu BSO dari Badan Semi Otonom dari WSC. Mungkin dari teman-teman tahu ya WSC ya. Dari WSC yang mana di bilik pengaduan ini nantinya si korban ini bisa melaporkan ke sana. Di sana nanti akan ada pendampingan, juga akan ada yang namanya konseling, dan juga akan ada konsolidasi kepada pihak kampus nantinya. Jadi ketika sang korban ketika korban mendapatkan suatu kekerasan, entah itu pelecehan seksual, entah itu catcalling, ya, ataupun pelecehan atau kekerasan lainnya, ya, jangan diam intinya, segera laporkan, karena di kita sendiri sudah ada layanan tersebut seperti itu. Cara yang efektif gitu untuk melakukan tindak lanjut gitu, atau untuk melakukan tindakan laporan dari orang-orang yang katakan menjadi korban gitunya, itu cara seperti apa gitu yang sebaiknya dilakukan gitu agar lebih efisien dan lebih efektif gitu. Jadi terkadang perempuan itu ragu gitu ketika dia terkena atau
dia Tindakan kekerasan. terkena kekerasan atau catcalling itu sendiri, dia ragu untuk melaporkan karena pertama dia merasa takut dan kedua dia merasa skeptis bahwasannya pelaporan dia bakal ditindaklanjut apa enggak gitu. Nah, untuk menurut kalian sendiri nih, gimana itu cara yang efektif untuk menindaklanjuti laporan atau dari korban-korban yang merasa terkena kekerasan terhadap perempuan itu sendiri gitu. Eh, untuk para korban itu sekali lagi jangan sampai ragu untuk melaporkan. Tanggung jawab untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan itu bukan hanya pada bilik pengaduan WSC saja, tapi kita pun semua bertanggung jawab. Memang secara teori mungkin kita gampang ya mengadu ke sini, adukan saja secara hukum segala macam. Cuman pada prakteknya, pada saat perasaan traumatis itu yang sangat besar itu pasti ya bagaimana stigma masyarakat dan lain sebagainya itu sangat kuat sekali. Jadi mungkin ketika kita di posisi korban misalnya, ini di posisi korban dulu, jangan takut untuk untuk melaporkan, untuk bercerita, jangan dipendam, ceritakan ke orang yang terpercaya, speak up, karena jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Itu yang pertama. Ketika sebagai korban ya, dan sebenarnya yang sebelumnya seharusnya ketika kejadian itu kita harus mengumpulkan data, mengumpulkan bukti. Terus juga kalau misalnya itu kekerasan yang terjadi, kita harus lihat situasi juga. Kita menghadapi pelaku ini, kita harus melihat situasinya. Apakah kita bisa melawan balik atau kita lebih baik kabur. Ya. Karena pelaku ini terkadang ketika kita melakukan konfrontasi langsung itu bisa memberikan resiko yang lebih berbahaya. Aksinya malah lebih berbahaya, bisa lebih keras lagi disiksa, bahkan gak jarang di beberapa kampus malah ada yang sampai merenggang nyawa. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Jadi lihat situasinya, bisa nggak melawan. Kadang kan kalau kita bicara bagaimana cara melawan kekerasan, udah lawan aja. Itu nggak segampang itu. Kita lihat dulu gitu kan. Lawannya seperti apa. Itu yang pertama ketika berhadapan dengan situasi seperti itu. Kedua, ketika setelahnya yaitu jangan ragu, harus dibicarakan. Adapun masalah penegakan hukum, ya tentunya itu balik lagi ke yang berwenang. Tapi sebagai korban jangan ragu, dan bukan hanya ke pihak berwenang, bicarakan ke orang yang terdekat, harus dibicarakan. Walaupun tentunya perlu waktu yang mendalam, perlu pertimbangan juga. Lalu kita sebagai masyarakat, sekali lagi kita juga punya tanggung jawab, kita harus melindungi. Kita harus bisa melindungi korban dengan cara apa? Kita bisa juga membantu, karena terkadang korban itu nggak punya kekuatan untuk melapor. Maka kita harus memberikan pendampingan. Kita harus memberikan keyakinan untuk nanti selanjutnya tentunya kalau misalnya dalam situasi lebih parah, ya kalau memang diperlukan konsultasi ke profesional, ke psikologi, atau bahkan ke pihak berwenang, ke pihak yang berwajib, itu harus kita dampingi. Sekali lagi, itu tanggung jawab kita bersama, bukan hanya lembaga-lembaga terkait. Kita harus memberikan kenyamanan. Seperti itu mungkin ya kalau dari karena yang kita lihat sekarang itu kan yang tadi gitu, karena banyaknya orang-orang itu perempuan katakanlah sebagai korban itu dia merasa takut gitu kan. Mungkin tadi gitu benar, saya juga sepakat bahwasannya menyikapi adanya pelaporan gitu ataupun ada tindakan kekerasan itu menjadi tanggung jawab bersama gitu. Bahwasanya semua mahasiswa itu juga bertanggung jawab gitu agar tidak terjadinya kekerasan itu sendiri gitu. Nah, karena secara tidak langsung gitu kan kita membicarakan di ranah ruang lingkup kampus itu secara tidak langsung kampus itu mempunyai peran penting gitu kan. Nah, bagaimana menurut kalian itu bagaimana kampus cara mendidik yang tadi kayak WSC itu
agar lebih aktif gitu, tidak apa ya, tidak pasif gitu. Karena yang dilihat sekarang itu katanya itu ya, yang aku dengar dari orang-orang itu cuman kayak ya udah kita laporan doang, pada akhirnya nggak ada tindakan lanjut. Nah itu bagaimana cara kampus mendidik golongan atau kumpulan-kumpulan yang menaungi itu gitu? Menurut kalian sendiri seperti apa gitu? Oke, baik. Mungkin ketika di sini mungkin dilihat dari apa namanya tuh, mungkin ketika ada laporan masuk ya, Iya, jadi tidak benar. langsung ya. Hmm. Nah, jadi mungkin untuk kampus sendiri untuk kiranya bisa memfasilitasi ya, memfasilitasi lebih kepada mereka, karena tentunya ini bukan hal yang bisa dianggap sepele ya. Ini adalah hal yang emang fatal sifatnya gitu. Nah, ketika nantinya ada mahasiswi yang emang mendapatkan kekerasan seperti itu. Jadi sebagai untuk pihak kampus sendiri tentunya harus senantiasa mendukung, harus senantiasa memfasilitasi atau harus bisa menjadi fasilitator lah ya untuk anggota atau untuk kelompok ini, karena ini bukan hanya apa namanya, bukan hanya kelompok atau organisasi yang emang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berpengaruh. Ini sangat berpengaruh besar, ini bahaya loh ini ya. Jadi emang alangkah baiknya mungkin nanti dari pihak kampus sendiri bisa mencari apa namanya tuh kenalan-kenalan eksternalnya, agar nantinya ketika ada laporan-laporan masuk, jadi untuk laporan ini tidak hanya di apa namanya itu ditangani oleh pihak WSC sendiri gitu, oleh bilik pengaduan sendiri, tapi mungkin ketika mereka tidak bisa menghandle ini, nantinya pihak kampus bisa apa namanya berkolaborasi dengan Komnas Perempuan contohnya. Jadi intinya Bisa lebih meluas. iya, bisa lebih meluas. Jadi kampus ini berperan penting lah untuk kasus seperti ini kayak gitu. Iya. Ada tambahan Ki? Ya, nah jadi gini, kalau merujuk pada tema tadi kan apa namanya, stop kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kampus. Iya. Nah, saya setuju banget sama pendapat Rizky Mulia. Saya ingin menambahkan saja, sekali lagi saya nggak bosan-bosan kalau tanggung jawab ini dipikul oleh bersama. Jadi kita harus membentuk ekosistem di dalam di sebuah kampus itu yang memberikan lingkungan yang aman terhadap perempuan. Nah, salah satunya bisa berkontribusi, salah satu cara kita berkontribusi adalah saya mungkin ngomongnya di sini aja gitu ya. Saya udah pernah sempat diskusi juga sama teman saya di teman-teman di Dema ya, di pengembangan intelektual. Saya terilhami dengan acara Waktu Kembar itu September Hitam. Nah, di situ saya merasa apa ya? Merasa kagum dengan acara-acara tersebut, dan saya berpikir, wah, bagaimana nih jika Dema mengadakan acara-acara serupa, seperti salah satunya itu ya kita bisa mengadakan kelas-kelas gender. Ketika kita membicarakan tentang gender, kekerasan terhadap perempuan, itu bukan hanya berbicara tentang apa itu kekerasan, apa itu jenis-jenis, tapi juga kita belajar secara mendalam tentang gender, bagaimana cara menghormati gender, otoritas tubuh perempuan, dan lain sebagainya. Seperti tadi, kita jangan hanya berbicara ketika kita jadi korban, harus berbicara juga tindakan pencegahannya, dan bagaimana kita menyikapi atau memberikan fasilitas atau apa ya istilahnya ya, yang mendampingi korban. Tadi seperti tadi sempat disebutkan ya tentang stigma-stigma itu. Tentunya ketika kita harus belajar gitu, bagaimana ketika ada korban mengadu sama kita harus memberikan rasa nyaman. Jangan sampai ketika ada korban, saya dilecehkan, saya di ini. Trigger ya, udah takut Iya, duluan. kita malah menghakimi. Itu Kita kan sebuah tindakan yang salah. Harus melawan stigma ya. Iya, harus melawan stigma itu. Jangan salahkan, dia korban gitu. Dia korban. Kita harus memberikan rasa nyaman, kita harus meyakinkan, kita harus mendengarkan. Karena sejatinya yang salah itu bukan korban, yang namanya salah itu yang pelaku. Jangan sama, wah karena pakaian kamu gini kali, suara kamu mendayu-dayu. Itu nggak boleh seperti itu. Itu yang harus diajarkan di kelas gender gitu, di apa namanya, kelas-kelas atau workshop seperti itu. Nah, itu yang saya bicarakan dengan teman-teman, dengan teman Dema ya, kayak ini Dema. Nah, mungkin nanti bisa sekalian dieksekusi. Itu salah satu kontribusi kita untuk memberikan ekosistem atau lingkungan yang aman dan nyaman untuk perempuan. Karena kan apa namanya, tanggung jawabnya sebenarnya bukan di birokrat ya, tapi di kita juga sebagai mahasiswa dan mahasiswi harus bertanggung jawab. Terus giat-giatnya ini ya, kampanye kesadaran. Ya. Oke, baik. Kan tadi ya bahwasannya
isu tentang kekerasan terhadap perempuan itu bukan hal yang sepele. Ini isu yang mampu mempengaruhi baik itu dari laki-lakinya ataupun dari perempuan itu sendiri gitu. Karena membicarakan tentang kekerasan gender itu tidak selalu melulu tentang perempuan, tapi juga ada kalanya juga lelaki pun terkadang merasakan kekerasan itu sendiri gitu kan. Eh, Mungkin dicukupkan saja ya diskusi kita kali ini. Nanti kita bahas-bahas lagi dan semoga ini kita menjadi ruang edukasi ya buat ya, ormawa-ormawa intra ataupun birokrat-birokrat yang yang mempunyai wewenang itu agar adanya solusi atau adanya upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan di ruang lingkup kampus itu sendiri gitu. Nah, mungkin closing statement dari masing-masing narasumber gimana satu-satu. Oke. Mungkin dari Ki. Dari saya dulu. Ya, boleh. Ya, Oke, ada Ki. Tentunya gak bosan-bosan memberikan lingkungan yang nyaman dan juga aman terhadap perempuan itu tanggung jawab kita bersama. Dan yang namanya kekerasan tidak boleh dinormalisasikan oleh siapapun kepada siapapun. Mungkin kalau dari saya ya, nggak beda jauh juga lah ya sama Iki karena emang esensinya di situ-situ juga ya. Jadi stop kekerasan karena setiap manusia itu punya hak-haknya. Itu saja mungkin. Ya, mantap. Dan dari Poho Ngopela. Oh, oke. Ditampi atunya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sekian ya podcast kita kali ini. Nanti bakal ada tema-tema yang lebih menarik dari yang bertanggung jawab untuk podcast seterusnya gitu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.